datang di Cewek dan Dalamannya. Dalam banget. Happy sekali. Iya ya, kelihatan ya dari muka gua. Kalau gua berseri-seri. Ini lo kembang lempis kan? Aku bahagia. Iya. Terima kasih. Ada apa? Ya bahagia aja bagus. hari ini. Kalau tahu yang membuat gue bahagia apa? Duit. Iya. Berarti lagi-lagi duit. Tapi semoga semua teman-teman di luar sana dapat rezeki juga. Amin. Seperti gue Bisa pagi dibagi-bagi ini ya. bisa dibagi-bagi. Transfer gue jangan lupa ya. Enggak, nanti saya jadi sedih kalau transfer namun habis lagi. Gitu. Happy lagi. Nanti saya bentar. Biasa. Gimana kakak happy nggak hari ini? Happy lah, harus happy Ya, ya. Kita semua harus happy. Dari pagi muka kita udah bersinar-sinar sekali nih. Jadi kayak nggak harus boleh. happy Enggak, semuanya. enggak, sedih, enggak. Iya. Enggak. Udah, gue bilang enggak ya. Gue langsung deg-degan loh. Jangan aneh-aneh. Nggak bisa Udah ya. dengerin Udah. keras kita nggak bisa. Enggak. Aduh, biarin. Kenapa sih Kak? Ih, mood gue langsung berubah ya. Sebel banget gue. Aneh banget lo dari ketawa-ketawa jadi marah-marah, bipolar lo ya? Jangan boleh gitu. Sembarangan ya dia kalau ngomong. Aneh Bentar, banget. bentar, Enggak, bentar. lo kenapa sih Kak? Lo tenang dulu. Tarik nafas. Tarik dulu. Tar dulu, Ci. Tar iya. dulu. Marahin gue guys. Kak, udah Lo dong tenang jangan dulu. gitu nih kan kita lagi sama teman-teman. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, jangan marah-marah. Tadi udah Saya jadi happy-happy. deg-degan kalau ada yang Opening kita marah-marah. opening kita udah happy-happy. Iya. Gila ya, mood gue tuh langsung berantakan. Kenapa? Oke, gue akan tarik nafas. Tarik nafas, lo Namaste. tahan 10 Keluarnya menit. dari kentut enggak? Jangan. Enggak. Ntar ya, gue butuh Enggak, waktu. tapi emang iya loh, Kak. Lo sadar gak sih dia dari happy-happy, tiba-tiba dia marah-marah gitu kan kayak ada gangguan apa Iya, lah Nova juga dia nggak nih. boleh. Tadi kan Nova sempat bilang kalau misalnya bipolar ya, bipolar Iya. tuh nggak segampang itu bisa kita diagnosis. Jadi nggak bisa self diagnosis untuk kesehatan mental kayak gitu. Ya karena aneh banget orang kita Karena lagi gue ngobrol-ngobrol. dari ini langsung ini ya. Aduh, gue jadi takut Nggak. apakah gue bipolar. Nah, kalau Ya aneh banget aku. kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya lo curiga, ya lo bisa tes Iya, dulu gitu untuk kesehatan mental lo seperti apa. Nah, sedangkan kita nih di Indonesia sendiri kan emang kayak Iya. belum banyak kesadaran tentang kesehatan mental itu sendiri kan. Padahal iya yang sih. namanya kita tahu nih kesehatan mental itu kita bagaimana, itu tuh penting banget. Yes, betul. Gitu, karena kan itu juga kayak ngaruh ya, ngaruh banget kalau misalnya mental lo nggak sehat gitu, itu akan pengaruh juga ke fisik lo sebenarnya. Iya sih, karena Oke. karena setahu gue Ke fisik tuh ya? kesehatan mental itu tuh ada historicalnya gitu loh. Lo nggak Iya. bisa semerta-merta ngelihat orang yang kayak gue tadi gitu yang tiba-tiba gue bahagia mengganggu orang langsung Diganggu Nggak bisa. orang terus langsung marah gitu ya. gitu loh. Jadi kayak misalnya emang kalau misalnya ngomongin mental disorder tuh kan panjang ya, Iya, banyak dan sih. banyak banget jenisnya gitu. Jadi kayak nggak bisa kita sembarangan tuh bilang lo bipolar lo ya, Iya. depresi lo ya, atau lo gila lo ya, nggak bisa. Oh, iya itu tuh sih. bahaya banget. Sorry ya. bahaya Karena gue juga banget. iya sih. Gitu karena itu, waduh sekolah itu tuh si psikolog psikiater itu tuh itu panjang banget. Bukunya Sekolahnya. berjilid-jilid. Bukunya tebal-tebal gitu. Jadi kalau misalnya kita nih yang nggak belajar atau kita nggak tahu apa-apa, Yes, asal main benar. diagnos aja bahwa lo bipolar atau lo mental disorder lainnya, itu jangan, itu salah sih. Dan kita emang harus sadar bahwa kita tahu mental health kita seperti apa tuh penting. Ya. Iya benar. Jadi harus ada kita diagnosanya tuh melalui Ahlinya tes, tes, Oke. segala macam datang Tapi ke iya, psikolog. tapi gue penasaran sih sambil kita tadi bahas soal kesehatan mental, biasanya tuh yang pemicunya tuh apa ya kalau kayak gitu-gitu ya? Ya, Sama jadi sih tuh kayak- sebenarnya gini pemicunya gitu. Kalau misalkan kita ngomongin mental health, itu tuh ada peristiwanya, ada historicalnya. Nggak semerta-merta tuh karena lo hari ini berangkat kerja, mood lo enak, terus tiba-tiba lo ketemu sama orang, mood lo jadi nggak enak. Nah kalau itu kan faktornya lebih ke lingkungan ya, kayak Iya gitu. sih. Lo bisa jadi hormonal atau lo bisa jadi lagi mens. Kalau perempuan kan, kalau perempuan lagi mens, kita bisa bilang bipolar. Marah-marah mulu kan enggak ya nggak sih gitu, karena itu hormonal kalau perempuan. Nah tapi kalau mental health itu memang kita tuh harus tarik mundur dari peristiwanya. Yes. Makanya butuh ke ahlinya, karena Iya sih. ahlinya itu akan mencari tahu nih kenapa ya dia bisa mental health. Bisa jadi peristiwa dari masa kecilnya. Oke. Iya kan, bisa jadi
peristiwa dari rumah tangganya. Dari istilah katanya gini, dia sebelum menikah mungkin dia menjadi princess, tiba-tiba saat dia menikah dia menjadi upik babu. Upik Itu abu, tuh ya. upik abu. Gue bilangnya apa? Upik babu. Upik babu, maaf ya teman-teman gitu. Nah, itu bisa menjadi mental health juga. Jadi tuh Oke. banyak faktornya faktor, ya. banyak peristiwa yang akhirnya timbullah si depresi Kesehatan gitu mental kan. itu ya? Iya, delusi, mood swing gitu. Terus sudah gitu juga ada, dan ada juga dari faktor genetik sebenarnya gitu loh. Bisa ya? Bisa dari faktor genetik juga, dan bisa juga dari kesehatan mental gitu. Nah, memang kita ini tuh sebenarnya pasti di Indonesia yang tadi Eci bilang ya, maksudnya di Indonesia tuh kayak kita tuh terlalu takut untuk menggali lagi sebenarnya kita nih kenapa ya. Kalau misalkan udah ada ciri-cirinya, lo tuh kayak delusi, terus lo tuh insomnia, terus lo tuh mood swing, Iya benar. terus lo tuh bisa yang ngerasa diri lo tuh gua nggak berarti, gua nggak berdaya, gua tuh hidup di dunia ini tuh Gue gak ada gunanya, nggak ada gunanya, gitu. jadi lo nggak percaya diri. Nah, Iya, banyak itu faktornya mungkin lah ya. ciri-cirinya. Ya gue juga tidak bisa bilang mereka punya mental health karena gue bukan ahlinya. Mungkin harus mencoba untuk ke ahlinya. Yes, benar Iya, banget. harus coba gitu. Iya benar sih, karena ini gue juga sempat baca beberapa sumber ya. Memang rata-rata di Indonesia sendiri tuh perempuan yang terganggu kesehatan mental, lebih banyak perempuan yang terganggu kesehatan mentalnya. Iya, benar. Gitu, karena kalau nggak salah ya, kalau gue kaji lagi, karena perempuan itu kan mereka harus punya tanggung jawab pekerjaan, Iya. mereka harus punya tanggung jawab mengurus anak. Betul. Terus udah gitu mereka ada hormon yang naik Iya, turun yang karena naik mereka turun. harus Benar. menstruasi, Benar, itu melahirkan benar dan banget. lain-lain. Nah akhirnya tuh lebih banyak yang terserang kesehatan mental tuh jadi Kesehatan mental perempuan gitu. benar. Mereka juga diwajibkan kayak lu ngurus anak segala macem. Iya. Apalagi pandemi kayak gini, Iya, mereka betul. nggak bisa ngapa-ngapain di kemana-mana. Itu banyak faktornya sih, dan perempuan jadi lebih banyak daripada laki-laki gitu. Dan mungkin perempuan itu bisa menjadi lebih banyak kena mental health, perubahan fisik. Iya itu juga bisa. Oh karena dia habis melahirkan. Ada teman gue habis gitu. melahirkan. Dia tuh model, iya kan? Ya semampai lah ya gitu, kutilang darah gitu kan, kurus tinggi langsing dada rata gitu ya. Terus pada saat dia, nggak usah ketawa, ini gue beneran. Kutilang darah Iya. gitu ngomong gue. Terus dia gitu pada saat dia hamil, dia punya anak, dia ngerasa pengen ngebunuh anaknya. Dia cerita ke gue, dia cerita. Gue tuh kalau ngeliat anak gue nangis, rasa pengen gue bekep, tahu nggak? Oh iya, jadi Gitu. baby blues gitu ya? Iya, jadi baby blues. Terus gue berpikir bahwa gini, oke. wow gitu, kenapa lo ngerasa kayak gitu ya? Gue nanya nih sama dia, kenapa lo ngerasa kayak gitu? Dia bilang gini, lo tahu nggak sih semenjak gue punya anak, kehidupan gue tuh berubah, badan gue berubah, fisik gue berubah, semuanya tuh berubah. Nah itu mungkin yang tadi lo bilang, kenapa kira perempuan lebih banyak kenanya. Iya, ada faktor-faktor tertentu yang faktor-faktor membuat tertentu yang riset itu perempuan lebih besar Betul, mendapatkan betul. gangguan Iya. kesehatan mental. Iya. Jadi Benar. kalau misalnya kita nih, ya kan kita nih kan udah lumayan ya, Nova juga kan udah tadi kita udah ngobrol banyak juga. Jadi kayak memang kita harus benar-benar sadar gimana pentingnya kita menjaga kesehatan mental kita sendiri. Ya karena itu bisa ngaruh ke fokus yang tadi Kak Debbie bilang, mood swing gitu. Untuk biar juga kalau kita punya mental yang sehat, secara otomatis kita juga punya fisikal yang sehat, tubuh sehat gitu kan. Karena kan kita jadi nggak punya gangguan tidur gitu. Karena kan tadi kan gangguan tidur juga kan termasuk salah satu ciri dari mental disorder itu. ringan gitu. Karena kalau yang banget. udah parah banget itu memang mereka harus ke psikiater kan untuk minum obat. Kayak Iya, gitu. kalau untuk hanya konsultasi mungkin ke Konsultasi psikolog, ke psikolog. tapi kalau memang sudah harus mengkonsumsi sesuatu Iya, mereka harus ke psikiater kali Itu ya. betul. Gitu. Oke. Jadi Gitu itu sih. memang tahapannya tuh banyak banget. Aduh gila ya, seru sih sebenarnya kalau misalnya kita mau ngobrol lagi secara dalam ya untuk Mungkin nanti kesehatan bisa, mental. kita bisa ngobrol-ngobrol gue sama rasa ahlinya juga. karena gini tadi gue bilang ya, mental health itu ada salah satunya tuh faktor lingkungan. Oke. Pandemik itu tuh termasuk. Iya. Oh iya, Sangat. Jadi pandemik termasuk. itu tuh banyak banget orang tuh sadar tidak sadar terkena mental health-nya. Kenapa? Karena itu dari lingkungan, dari kebiasaan, Iya, benar-benar. gitu loh, dari habit kita dan lain-lain kayak gitu. Iya sih, jadi kayak misalnya kalau misalnya lo ketemu misalnya Kak, lo ada nggak sih di sekitar lo yang teman-teman lo Iya. yang punya mental disorder? Gue tuh lumayan banyak. Jadi dan Nular nggak sih itu Kak? enggak. Jadi takut gini ya. dan gitu.
lo tuh harus mencoba untuk, jadi gini, gue tuh punya kepikiran, gue tuh punya anak umurnya tuh masih 13 tahun, ya kan. Gue kepikiran untuk dia umur 14-15 tahun gue mau mencoba untuk dia ke psikolog. Oke. Itu juga harus dijelasin kenapa dia harus ke psikolog. Jangan tiba-tiba gue bawa, ayo kita ke psikolog. Ih kenapa nih bunda? Emang aku sakit apa? Emang aku sakit apa? Karena gitu. Karena kita berpikir kalau dibawa ke psikolog kita tuh kenapa-napa. Padahal tuh nggak begitu gitu loh. Iya, karena kan di tubuh kita kan gini sebenarnya. Mental health itu ada lo sakit berarti ada sesuatu yang di dalam. Kalau lo sakit luka, sakit perut, mules kan ketahuan ya, ada yang kita rasain kan. Kita gitu bisa rumah sakit. Kita bisa rumah sakit. Kalau ini kan lo cuma tinggal sharing doang kok kayak gitu kan. Terus gue kepikiran untuk membawa si Dias di umur 14-15 tahun. Kenapa? Karena gue berpikir di umur-umur segitu adalah perubahan fisiknya dia, perubahan cara berpikirnya dia sudah mulai matang gitu. Nah disitulah gue kayak mau mencoba membawa Dias ke psikolog. Biar dia bisa cerita. Iya, biar dia bisa cerita. Mungkin kan dia ada malu cerita sama orang tuanya. Nah, mungkin kalau ke ahlinya dia akan bisa lebih cerita dan ahlinya pun juga bisa, oh dia harus begini. Karena anak-anak umur segitu tuh sebenarnya anak-anak yang dimana mereka tuh berubah secara matang. Jadi berubah dari fisik, dari tubuh. Nah kan kita nggak tahu nih sebenarnya dia siap nggak dengan itu. Terima atau enggak, nyaman apa enggak, tiba-tiba tubuhnya ada bulu, terus suaranya ini. Nah kita kan taunya sebagai orang tua kadang-kadang ya udahlah itu fasenya, ya udahlah emang harus begitu, lewatin aja. Tapi kita nggak pernah nanya sama anak ini, kamu nyaman nggak sih dengan perubahan kamu yang seperti ini? Kayak gitu. Kayaknya gue juga kepikiran deh buat bikin janji sama psikolog gitu ya, biar tahu aja gitu sebenarnya ada masalah nggak sih? Karena kan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau misalnya kita ternyata udah depresi atau apapun itu gitu, karena gue selama ini jujur gue belum pernah nih yang namanya datang ke psikolog. Cuman kayaknya akhir-akhir ini kayak gue ngerasa kayak gue nggak ada salahnya gitu kalau gue coba gitu. Coba ngobrol sharing. Tadi yang gue ngomongin itu ya masalah Dias, karena gue kemarin habis baca Jadi gue kemarin habis baca. Jadi ternyata di data WHO itu menyebutkan setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja. Ada perubahan ini itu di usia 14 tahun dengan banyak kasus yang tidak tertangani sejak dini. Orang tuanya tuh melihatnya itu perubahan yang biasa. Padahal si anak ini tuh punya sesuatu yang kok ini gue berubah ya, kok teman-teman gue begini ya kayak gitu. Jadi banyak di umur 15 sampai 29 tahun tuh penyebab kematian tertingginya pada anak usia muda itu bunuh diri. Waduh, mereka stres, akibat depresi, dia nggak lulus, dia nggak apa karena bullying. Itu penting banget. Ini kan. Nah, that's why Jadi, makanya kalau kita punya anak yang mau masuk ke dalam tahapan remaja atau generasi milenial, nggak ada salahnya kita mencoba untuk diskusi sama sang ahlinya, sama ahlinya kayak gitu. Karena benar banget sih. Di sini tuh juga dibilang di data WHO bahwa banyak banget kasusnya itu adalah umur 15 sampai 29 tahun yang depresi. Karena gini, kenapa? Karena di umur-umur segitu tuh perubahan fisik, emosional, psikologis, dan lingkungan pergaulannya mereka itu impact-nya tuh sangat-sangat besar ke mereka. Gitu. Jadi mereka tuh kayak situasi lingkungan ya. Jadi bisa membuat depresi. Jadi gue hanya ngebekalin si Dias untuk dia siap masuk ke dalam dunia itu. Pas juga sih umurnya ya. Pas juga, dan biar nggak telat juga kalau kayak kita nih misalnya, kayak gue sendiri nih pribadi mungkin gue udah terlalu terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul banget. Nah untuk teman-teman di rumah, lebih baik mencegah dibanding mengobati. Benar banget. Nggak ada salahnya loh untuk teman-teman, siapa tahu kalau memang merasa tidak nyaman, apalagi situasi pandemi seperti ini, banyak banget faktor yang bisa ngebuat teman-teman jadi stres, jadi tambah banyak pikiran dan lain-lain. Gak ada salahnya untuk teman-teman boleh cek ke ahlinya, atau mungkin lingkungan sekitar yang ngebuat tidak nyaman, ngobrol sama yang ahlinya. Semoga itu bisa membantu dan mengobati ketidaknyamanannya. Satu hal lagi, gue yakin banyak teman-teman selama pandemik ini juga pasti stres ya. Bikin sesuatu yang mengalihkan, gitu. Jadi kalau kita stres, jadi kita harus punya hobi baru atau punya pengalihan. Karena teman-teman gue yang mental health, mereka ngajarin gue untuk lo harus fokus sama satu dan punya pengalihan, gitu. Biar lo nggak otaknya tuh bekerja terus. Kayak gitu, itu tipsnya ya Nov. Yes, benar banget ya. Udah, pokoknya balik lagi kayak tadi teman-teman, jangan lupa untuk cek kesehatannya. Sehat-sehat untuk kita semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan
kita bisa balik lagi normal seperti Normal biasa. seperti biasa. Kalau ada yang mau sharing mungkin tentang pengalaman pribadinya bisa langsung di komen aja ya. Betul. Jangan Terima lupa kasih untuk banyak. subscribe dan like.